Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikitnya ilmu kepada teman-teman semua. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, Bapak Udung Haridaripah MPDI yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aziza Amani Solihah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6D di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Jadi adapun tugas ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tarbawi. Nah teman-teman, jadi saya akan membagikan sedikitnya ilmu pada teman-teman semua mengenai larangan mencaci dan membunuh orang Islam. Nah, sudah kita ketahui teman-teman, bahwasannya yang namanya mencaci, mengaibkan kehormatan orang lain ataupun berkata kepadanya dengan cara menyinggung perasaan ataupun menyakiti hati orang lain adalah suatu kefasikan. Jadi yang termasuk ke dalam kategori mencaci muslim adalah menyakiti, mencela, mencemooh, lalu mengadu domba, menyebarkan kebenaran yang bahkan tidak ada kebenaran di dalamnya, seperti bergosip. Ada juga mencemarkan nama baik sehingga merusak keluhuran martabat dan membuka rahasia pribadi kepada yang tidak patut untuk diketahui, yaitu orang lain. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 58 sudah kita ketahui bahwasannya yang namanya mencaci, mencela, mencemooh, menyebarkan berita yang tidak benar ataupun yang lainnya yang dapat melukai perasaan, bahkan melukai harga diri, yang menyebabkan kita tidak menghargai orang lain, adalah suatu pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Apalagi dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Nah, karena kita ketahui bahwa sesama muslim adalah bersaudara, jadi tidak boleh kita menyakiti antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Maka Islam pun juga melarang hal tersebut karena tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita sama muslim untuk bisa saling menjaga lisan kita, untuk bisa menjaga perasaan orang lain dari apa yang kita lakukan, lalu apa yang kita katakan. Nah, teman-teman, selain dari larangan mencaci bagi kita sesama umat muslim, ada juga yaitu larangan membunuh orang muslim. Sebagaimana dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum alallahi ta'ala. Riwahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sebagaimana dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia
hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, berdasarkan hadis tersebut sudah jelas bahwasannya Islam itu sangat melindungi darah dan juga harta seseorang apabila seseorang itu menjalankan sesuai dengan syariat Islam, menunaikan sholat dan membayar zakat. Jadi oleh karena itu Islam sangat memuliakan setiap orang, bukan menyakiti sesama manusia ataupun sesama muslim dan muslimah. Oleh karena itu Islam sangat menjaga hak-hak orang tersebut. Oleh karena itu dilarang sekali ya untuk membunuh ataupun saling membunuh antara sesama umat Islam. Nah, sudah kita ketahui nih teman-teman, bahwasannya selain mencaci, tadi ada juga yang dilarang oleh Allah, yaitu membunuh. Baik itu membunuh orang muslim ataupun saling membunuh sesama muslim, karena merupakan suatu pekerjaan ataupun perbuatan kufur ya. Jadi tidak boleh. Nah, adapun hal itu juga dimaknai bahwasannya tidak dibenarkan dalam Islam itu dengan alasan yang benar di dalam agama untuk membunuh orang muslim ataupun membunuh orang, apalagi tidak ada jalan di dalamnya itu yang dibenarkan oleh agama, karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan juga dihukumi dosa besar. Oleh karena itu dilarang sekali bagi kita sesama umat muslim, sesama saudara untuk saling membunuh. Apalagi tidak ada hal yang mengharuskan. Nah, mengharuskan harus membunuh. Nah, terkecuali teman-teman di dalam kandungan ayat tersebut juga ada yang bisa mengharuskan dihukumi mati seseorang itu atau orang muslim ya ataupun muslimah itu. Yang pertama itu karena dia itu apabila sudah berumah tangga dia itu berzina. Ya, namanya zina muhson. Lalu yang kedua itu apabila dia itu meninggalkan jamaahnya atau dia juga keluar dari agama. Nah, itu ya yang mengharuskan dia itu bisa dihukumi mati. Tetapi jika tidak ada yang mengharuskan dia itu membunuh seorang dalam hal agama, itu sangat dilarang ataupun sangat dilarang membunuh sesama muslim. Nah, oke, mungkin ada pun tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari yang namanya itu menyakiti perasaan orang lain, mencaci, mencemooh, dan menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Yang pertama itu, marilah kita berprasangka baik kepada orang lain, terutama kepada Allah. Kita harus berprasangka baik bahwasannya semua itu baik. Ya, kalaupun mereka jahat kepada kita, jangan kita balas dengan balik mencaci, menghina, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus bisa tetap menjaga silaturahim dengan siapapun itu, dengan sesama muslim. Ya, jangan sampai hanya karena satu hal yang membuatkan permasalahan sehingga terputus, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, kita harus bisa saling menasihati sesama umat muslim, karena ada kalanya kita berbuat salah, teman kita mengingatkan, maka kita terima, begitupun sebaliknya. Nah, mungkin itu 3 tips yang bisa kita ikuti untuk bisa menjaga tali silaturahim agar terhindar dari yang namanya mencaci, apalagi membunuh orang muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.